Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Mobil seharga 4 miliar milik Doni Salmanan disita polisi. Doni Salmanan menyusul Indra Kents ditahan atas kasus dugaan penipuan. Bila Indra Kents ditahan karena imbas aplikasi Binomo, maka Doni Salmanan ditahan karena kasus aplikasi Quotex. Disebutkan bahwa Doni Salmanan meraup untung dari persentase kekalahan membernya. Oleh sebab itu, aset dari Doni Salmanan disita oleh pihak kepolisian. Salah satu yang diangkut adalah mobil mewah Porsche 911 Carrera S berwarna biru menyala. Harga dari mobil tersebut adalah senilai 4 miliar rupiah. Diketahui bahwa Doni Salmanan membeli mobil tersebut dari Arif Muhammad. Salah seorang pengikut Arif Muhammad di Instagram pun menanyakan perasaannya melihat mobil mewah tersebut diangkut towing. Arif Muhammad seolah tak rela karena mobil tersebut termasuk langka. Imbas lain dari tertangkapnya Doni Salmanan, yakni Arif Muhammad pun menanggapi perihal apakah dirinya harus mengembalikan uang yang pernah ia dapat dari Doni Salmanan atau tidak. Menurutnya ia tak perlu mengembalikan uang dari penjualan mobil mewah tersebut. Pasalnya Arif Muhammad bukan mendapatkan uang dari Doni Salmanan secara cuma-cuma. Berikut penampakan mobil milik Doni Salmanan yang disita oleh pihak kepolisian. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang disita polisi. Ini adalah motor-motor milik dari Doni Salmanan. Halo Sobat Grid, hari ini tim Grid.id sedang ada di Bareskrim Mabes Polri. Di sini terlihat ada mobil sport yang baru saja disita oleh pihak Mabes Polri milik Doni Salmanan. Di sini juga ada mobil Fortuner dari mobil milik mobil Salmanan. Berita selanjutnya datang dari Once Mekel, kini hadirkan karya lagunya dalam bentuk NFT. Once Mekel bersama Dream Team Project berkolaborasi menghadirkan lagu Human Race. Proyek ini diprakarsai oleh Once Mekel, Indra Putra, Edo Widis bersama musisi internasional seperti Jeff Scott Soto, Dino Jelusik, Derek Sherinian, Ron Bubblefoot, Tal, Billy Shenan, dan Simon Phillips. Menariknya karya tersebut hadir dalam bentuk NFT yang kini menjadi tren di masyarakat. Nantinya kolaborasi ini juga bisa diikuti oleh publik. Program kolaborasi musik itu kepada siapa saja, khususnya musisi, baik itu penyanyi, pemain gitar, drum, bass, bahkan alat musik tradisional mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi. Once mengatakan publik yang tertarik dengan proyek tersebut bisa membeli track melalui NFT yang telah disediakan. Setelah itu membuat kolaborasi menarik yang kembali diunggah ke platform tersebut. Selanjutnya pihaknya akan melakukan seleksi yang terbaik dari versi tersebut dan akan dirilis kembali dengan versi terbaru dalam lagu Human Race secara worldwide. Bukan hanya sebatas hiburan, hasil dari kolaborasi tersebut juga akan dikumpulkan menjadi sebuah donasi. Berikut wawancara dengan Once Mekel. Mencoba platform digital baru ini, kita kan memulai saja ya. Lalu juga kita membawa ide atau rencana yang unik, di mana kita akan menjual
track-tracknya itu dalam satu kesatuan, gitu. Di mana orang bisa mengakses track-track ini selain daripada full versionnya, full mixnya ya. Nah, ini satu yang menarik kan, artinya bisa membedakan antara dia membeli full songnya di sebuah digital platform atau DSP. Ini agak beda karena di dalam sistem NFT ini memang memungkinkan seperti itu. Penjualan memang kita akan lihat bagaimana kedepannya supaya semua memang bisa dapat keuntungan yang pantas ya. Saya kira sekarang saya ini kok orang yang berpikir seperti itu. Saya nggak berpikir seperti textbook zaman dulu itu jadul bahwa hukum ekonomi adalah membuat pengorbanan sekecil-kecilnya untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Saya kira prinsip seperti itu sudah tinggal zaman. Saya percaya dengan prinsip bahwa siapa yang berkorban, siapa yang berinvestasi, siapa yang bekerja, dia layak mendapatkan nilai yang pantas. Dia pantas mendapatkan bagian yang. Berita selanjutnya datang dari orang tua Ayu Ting Ting bagi-bagi sembako jelang Ramadan. Orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Rozak dan Umi Kalsum menyelenggarakan acara tasyakuran dan santunan. Acara ini diselenggarakan di kediaman Ayu Ting Ting di Depok, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Dalam acara tersebut, keluarga, saudara-saudara, serta tetangga sekitar juga turut hadir. Umi Kalsum dan Abdul Rozak kompak menyebutkan bahwa acara tersebut sebenarnya merupakan acara rutin menyambut bulan Ramadan. Namun karena beberapa waktu lalu adik Ayu Ting Ting baru saja menikah, keduanya sekaligus menggelar syukuran. Sebagai informasi, adik Ayu Ting Ting, Ashifa Nur Aini, baru saja menikah dengan Nanda Fahrizal pada Minggu 20 Februari 2022 lalu. Tak hanya pengajian dan syukuran, orang tua Ayu Ting Ting juga mengadakan acara makan bersama. Di halaman depan rumahnya terdapat beberapa gerobak makanan seperti toge goreng, soto mie, bakso hingga es doger. Abdul Rozak dan Umi Kalsum juga menyiapkan sekitar 200 tas yang berisi sembako sebagai santunan. Menurut Umi Kalsum, keluarganya memang rutin mengadakan acara santunan setiap tahunnya menjelang Ramadan. Niat baik keluarga Ayu Ting Ting ini pun disambut baik oleh tetangga-tetangga dan keluarga yang turut hadir di sana. Saat ditanya persiapan menjelang bulan suci Ramadan, Abdul Rozak mengaku hanya menyiapkan kondisi fisik. Pria berusia 52 tahun ini pun berharap ia dan keluarganya bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar pada tahun ini. Berikut wawancara dengan Ayah Rojak dan Umi Kalsum. Wakupan juga mau puasa, maaf-maafan. Selamat kemarin, habis acara kan ayah. Belum selamatan. Ini sekalian selamatan, sekalian santunan sama keluarga dan tetangga. Setiap tahun kan ibu pasti ngadain ini, jadi kan sebelum bulan puasa jadi sekalian aja yang selamatan. Ruahan kalau bilang. Tapi gimana ya persiapan bakal puasa? Insya Allah persiapannya sehat, semuanya sehat, anak-anak juga sehat. Pastinya ya kita bisa menjalankan ibadahnya, kewajiban kita biar tenang, biar khusyuk. Acaranya tadi apa aja sih ya? Acaranya apa aja? Yasinan aja. Caranya yasinan, terus doa, Udah, kalau banyak acara. makan-makan. Singkat aja. Sempat tadi juga ada santunan juga gitu ya. Iya. Sembako lah biasa. Tetangga-tetangga, saudara pada semua. 200 ya. 200 ya. Ya, 200 Ayu kan. Ya, ini mau menyambut bulan puasa tahun ini mungkin seperti apa sih? Ya, Senang ya datangnya pasti bulan suci bersyukur. Ramadan juga. Kita pasti Memastikan kesehatan, anak-anak pada sehat, cucu, rezeki juga ada, kita bisa berbagi lagi. Sekarang Setiap tahun tambah alhamdulillah. keluarga, Iya, tambah tambah orang Bersyukur aja. Berita selanjutnya, Okky Setiana Dewi jadi produser film Haya 2. Okky Setiana Dewi kini menjabat sebagai eksekutif produser untuk sebuah film berjudul Haya 2.
Dalam film yang bertema trauma konflik di Palestina itu, Okky Setiana Dewi menggandeng adik bungsunya, yakni Ria Ricis, untuk turut bermain di film tersebut. Usut punya usut, ada maksud tertentu mengapa Okky Setiana Dewi masih menggandeng Ria Ricis di dalam film sequel Haya itu. Memiliki penggemar yang banyak jadi daya tarik tersendiri bagi Okky Setiana Dewi melihat potensi dari Ria Ricis. Ia pun mengakui jika mengajak Ria Ricis bergabung dalam rangka strategi marketing agar angka penonton Haya 2 meroket. Berikut wawancara dengan Okky Setiana Dewi. Mungkin film saya mengawali karir saya sebagai orang yang berada di depan layar, teman-teman sekalian, sebagai pemain film atau pemain sinetron. Tapi sudah beberapa tahun belakangan ini Haya 2, Haya 1 juga begitu, menggeluti menjadi eksekutif produser, dan ternyata itu menyenangkan juga. Kita punya visi misi, kita punya ide yang kemudian bisa dikembangkan bersama dengan teman-teman yang luar biasa, sehingga bisa menghasilkan film ini yang pastinya dalam setiap film itu pasti baik produsernya, sutradaranya, penulis naskahnya punya visi misi yang sama. Dalam film Haya ini visi misi kita adalah memperkenalkan atau lebih membuat orang-orang semakin mencintai Palestina. Tapi tentu tadi saya katakan, kalau kita bikin film Palestina tentunya tidak bisa full Palestina semua, sehingga tentang Palestina ini akhirnya harus dihubungkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Jadi kita hubungkan dengan cerita yang mungkin bisa dilihat dengan banyak orang. Ada kesulitan itu nggak sih untuk menjadi pemain juga sekaligus menjadi produser, menjadi dua kepala? Sebenarnya kalau untuk pemain, karena saya juga syutingnya sebenarnya hanya 1 hari gitu ya, dan nggak ada kesulitan apa-apa karena semua pemain di film Haya ini adalah teman-teman saya, dan kita sudah beberapa pemain ya, seperti Amnak yang pemeran utamanya juga sudah ada di film Haya 1, karena ini kan sequel, jadi bukan orang-orang baru, orang-orang lama semua. Kemudian pemeran utama Kak Dini Aminarti, kemudian Kak Dimas itu juga teman saya dalam sehari-hari. Jadi Berita selanjutnya datang dari mantan istri Bambang Pamungkas buka pintu damai. Amalia Fujiawati membuka lebar pintu damai untuk mantan suaminya, yakni Bambang Pamungkas. Sebelumnya mantan istri Siri, mantan pemain sepak bola Persija Jakarta itu, melaporkan Bambang Pamungkas ke Polda Metro Jaya atas kasus penelantaran anak dan masih berjalan hingga saat ini. Amalia Fujiawati pun memenuhi panggilan penyidik terkait laporannya di Polda Metro Jaya dan berkonsultasi untuk melancarkan niatnya melaporkan kembali Bambang Pamungkas dengan pasal yang berbeda. Ada 2 kasus yang akan dilaporkan, yaitu dugaan keterangan palsu dan Undang-Undang ITE. Namun Amalia masih dalam proses konsultasi ke pihak kepolisian. Sayang, Amalia melihat tak ada iktikat baik dari pihak Bambang Pamungkas untuk meminta maaf kepadanya hingga saat ini. Bahkan menurutnya ia tidak pernah berniat untuk memenjarakan Bambang Pamungkas. Laporannya ke Polda selama ini terhadap Bambang Pamungkas hanya untuk mengetuk pintu hati nurani mantan suaminya agar mengakui pernikahannya dan ada anak dari hasil pernikahannya. Seperti diberitakan sebelumnya, Bambang Pamungkas dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh mantan istri Sirinya, Amalia Fujiawati, pada Kamis 2 Desember 2021 lalu. Adapun pasal yang dipersangkakan dalam laporan tersebut, yakni pasal 76B JO 77B Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berikut wawancara dengan mantan istri Bambang Pamungkas beserta kuasa hukumnya. Dia ada pernikahan dan punya anak, tapi kenyataannya di persidangan, di proses kepolisian. Mbak sendiri gimana Mbak? Artinya perasaannya seperti apa? Artinya mengingat tidak diakui. Ya, saya sih sebenarnya sudah menduga gitu bahwa Pak BP itu sebenarnya pasti di depan polisi pun pada saat diperiksa tidak akan mengakui gitu kan, karena memang sejak awal tidak mau gitu. Tapi saya tadi menegaskan pada saat saya dimintai keterangan lebih lanjut bahwa saya tuh tidak menutup kemungkinan untuk berdamai. Jadi kalau memang kita bisa bicarakan ini secara baik-baik itu lebih bagus. Jadi saya ingin mengetuk hati nuraninya Pak Bambang. Maksudnya jangan sampai Pak Bambang ini kan di depan polisi juga tidak mengakui dan tidak mau mengakui anaknya ya kan. Padahal sebenarnya bukti-bukti itu sudah jelas gitu. Takutnya nanti berbalik ke Pak Bambang sendiri kan, jadi kena
laporan apa bohong ya, keterangan bohong atau keterangan palsu gitu seperti itu. Tapi sampai saat itu juga nggak ada komunikasi dari Nggak ada. Sebelumnya kan pernah laporin Mbak, itu prosesnya udah sejauh mana Mbak? Biasanya kan laporin lagi yang kedua berarti. pertama ini masih tadi itu Tadi masih yang pertama. Tetangga. anak-anaknya. Jadi tadi pagi itu kita juga sekali tambahan, karena pada saat hari Minggu kita ini ada ya, Jumat tanggal 4. Jadi yang datang itu pada itu Jumat sebetulnya ya, ke sini datang untuk memberikan klarifikasi. Nah, hari ini kita di ini lagi gitu. Diminta keterangan tambahan terkait masalah ini. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.